Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman. Amin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa hadir di kelas pada hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan memperhatikan dulu. Yang pertama adalah kebersihan, yang terutama kelas. Apakah kelas sudah bersih? Alhamdulillah bersih. Nah, sebelum masuk materi, Bapak akan bilang saya dulu ya. Iba, Cantika, Fazi, Fitri, Febrianti, Risma, Khalifa, Sriwiani, Alfa. Oke, tidak ada kabar. Oke, tidak ada kabar. Jadi kalau ada teman yang tidak ada kabar, kemungkinan dia ada halangan, kalian bisa tanya chat dia atau telepon dia, ya, supaya Bapak tahu kalau ketika ada bagaimana kalau misalnya terjadi apa-apa, mungkin dia yang sempat minta izin. Oke. Kali ini Bapak akan membawa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui pengertian toharo, 1. Yang kedua, mengetahui pengertian najis dan hadas, 2. Yang ketiga, mengetahui macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang keempat, mengetahui macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Oke, Bapak jelaskan ya. Toharo secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah toharo itu adalah kegiatan apa? Kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian kalau contoh membersihkan dari hadas itu seperti apa? Kan toharo itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Contohnya, kalau kita mau bersuci dari hadas seperti apa? Itu toharo kan kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Nah, bersuci dari hadas itu contohnya seperti air berwudu. Yang kedua apa? Tayamum. Yang ketiga apa? Mandi. Pengertian najis dan hadas. Oke, sebelum Bapak menjelaskan ya,
Ada yang sudah tahu najis itu apa? Najis. Oke, najis secara bahasa artinya kotoran. Kotoran. Itu secara bahasa. Secara istilah. Secara istilah apa nih Pak? Ada yang tahu coba tanya. Yang membantu para nih jawab. Coba katakan yang membantu para nih jawab. Tadi betul tadi cantika mantap. Dia sudah bilang najis itu adalah kotoran. Itu secara bahasa. Secara istilahnya apa? Oke, kita tahu bahwa penjelasannya najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ketika kita mengerjakan suatu ibadah. Kalau kita beribadah kemudian di pakaian kita ada najis, dia tidak orang beribadah itu sah, orang tidak sah karena ada najis, ya. Maka dia cegah kotoran dari orang beribadah, orang tidak sah jadinya. Itu dia. Jadi secara istilah najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya seseorang mengerjakan suatu ibadah. Sholat termasuk. Oke. Hadas. Ada yang tahu hadas? Hadas. Pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah hadas itu adalah suatu keadaan seseorang tidak suci sehingga dia terhalang dari ibadah. Jadi kalau dia sedang hadas di diri, nah itu dia terhalang melakukan ibadah. Dia tidak boleh beribadah. Maksudnya dia menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Kalau misalnya contoh puasa. Kalau puasa itu Risma contoh ya. Risma ada penyalahan. Nah, kemudian puasa itu tidak sah. Betul? Ya, itu tidak sah karena dia masih ada hadas atau masih berhalang. Oke, kita masuk di macam-macam najis. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Oke, sekarang kita lanjut najis, macam-macam najis dan cara menyucikannya. Ada yang bisa jawab satu? Najis mukhaffafah, mantap. Najis mutawasita. Siapa lagi? Najis mughalazah, mantap. Ini ada belajar di mana? Oh iya, sudah pernah ada. Oke, jadi ada 3 macam najis. Sebutkan. Satu. Sama-sama. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Oke, mantap. Bagus. Najis mukhaffafah. Ada yang tahu apa itu najis mukhaffafah? Khalifah. Apa itu najis mukhaffafah? Tidak tahu? Oke, najis mukhaffafah Basri. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang versi ringan. Contoh? Najis ringan contohnya? Air kecil. Bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan dia belum makan apapun kecuali air susu itu. Kemudian tata cara bersucinya, tata cara menyucikannya bagaimana? Apa tata cara menyucikannya bagaimana? Oke, Fitri coba cara menyucikannya bagaimana? Oke, cara menyucikannya sangat mudah. Ada 2. Yang pertama, ketika kalau cuma kena tetesan, itu kita tinggal memercikkan dengan air. Ambil air, colok di air pakai tangan, kemudian percikan di celana atau di pakaian yang dia pakai.
Dengan bayi perempuan. Kalau cara yang kedua, mengusapkan dengan air yang suci. Kalian ambil kain, terus kemudian itu kain dicelupkan di air yang suci, air yang belum kena pakai, air suci. Kemudian usap kalau dia misalnya DP air mencuci di meja, usap dengan air sudah bersih, Usap dengan kain yang ada celup di air, nah itu sudah bersih. Oke, yang kedua najis mutawasita. Sekarang mau tanya ulang, apa itu najis mutawasita? Bersih. Najis bersih? Sedang. Najis bersih sedang itu contohnya seperti apa? Kalau kalian sudah tahu, oh najis sedang ini, najis mutawasita, najis sedang. Apa itu? Contohnya apa? Ya, gimana? Kotoran hewan. Oke. Satu, banyak dia. Kotoran manusia. Oh iya, bukan manusia. Berarti kotoran hewan dan Manusia. Yang kedua, apa? Isma apa? Yang kedua. Dah? Yang ketiga. Yang ketiga apa? Air liur anjing. Mana? Oh, mana yang betul? Yang ini air liur anjing. Berarti kau jawab apa tadi? Sama, air liur. Oke, siapa yang setuju air liur? Angkat tangan. Yang setuju, yang tidak setuju. Angkat tangan. Yang tidak setuju air liur itu najis mutawasita. Oh, berarti Cantika setuju tadi. Angkat tangan coba. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang tidak setuju. Berarti 2 orang yang setuju. Nah, sekarang mau menjelaskan najis mutawasita itu yang pertama tadi kotoran manusia dan Hewan. Yang kedua Darah. Yang ketiga nanah. Yang keempat Muntah. Alat atau cap tikus, minuman keras, ya. Atau alkohol. Yang kelima Lantai. Yang keenam apa? Muntah. Itu najis sedang, bersih pertengahan, bersih sedang, ya. Jadi air minum mana? Ada masuk situ? Oke, sudah. Cara menyucikannya seperti apa? Oke, najis mutawasita itu terbagi 2, ya. Kalian harus tahu juga. Najis mutawasita itu terbagi 2 ya. Yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak wujud. Dia kayak perasaan. Dia tidak berwujud tapi bisa dirasakan. Itu najis hukmiyah, bukan perasaan hukmiyah. Jadi najis hukmiyah itu seperti ketika Fazri bersajadah bobo kencing besar. Contoh. Dia ketika masjid hari rumah tahu. Terus bawa jalan ada sajadah di atas sini. Cium DP baju yang semuanya bobo. Ternyata dia dapat cium sajadah. Oh, berarti itu najis hukmiyah. Dia tidak ada tapi sokring. Dia tidak dapat dia. Tapi berbau, bisa dicium, bisa dirasa dengan indera penciuman. Ya. Kemudian tata cara menyucikannya adalah cukup mengalirkan dengan air pada benda yang terkena najis, ya. Berarti otomatis kalau misalnya Fazri sajadah sukri dengan air atau cuci pusat, alirkan dengan air kemudian jemur. Kalau boleh sekali dicuci. Begitu toh? Supaya bisa sama. Ada setengah-setengah. Oke. Najis airnya sekarang. Najis airnya itu apa? Yang berwujud. Tadi hukmiyah tidak berwujud.
perasaan, bisa rasa, tapi tidak berwujud. Nah, najis ini ya, najis yang tampak DP wujudnya. Contohnya seperti apa? Kotoran. Bisa dilihat kok. Darah, muntah, kemudian apa lagi Pak Zul? Apa lagi? Nanah, muntah. Kita dapat lihat toh. Ketika kena di pakaian atau kena di benda-benda yang lain, orang misalnya sorban atau kopiah, terus gosok dia harus cara mencucikannya itu menggosok sampai bersih dan diyakini sudah hilang dari warna. Contoh misalnya muntah warna kuning, kasih hilang dari warna, ya. Jadi najis airnya ini dia tampak dari warna, dari bentuk. Nah, orang harus kasih bersih sampai dia hilang dari bau, dari wujud. Contohnya tadi muntah kalau warna kuning, kasih hilang warna kuning sampai dia bersih. Oke. Yang terakhir najis. Juga najis ini apa DP yang? Ada yang tahu najisnya apa? Najis yang besar, najis berat. Ya. Contohnya mimpi basah, di air liur. Siapa yang sebut mimpi basah? Yang sebut mimpi basah siapa? Cuma Basri. Yang air liur siapa? Angkat tangan. Air liur siapa ini? Anak bayi atau hewan? Hewan apa? Anjing. Kalau kucing? Berarti dia air liur anjing dan babi. Ini yang berat ya. Jadi bukan yang besar, bukan yang besar tadi. Itu hadas. Ini najis ya. Najis mughalazah ini najis yang versi berat ya. Versi berat. Jadi contohnya seperti tadi, air liur anjing dan babi. Kalau ini hewan satu ini tidak bisa disentuh juga, karena dia sudah jelas-jelas najis ya. Kemudian tata cara menyucikannya seperti apa? Cara menyucikannya air liur itu? Ambil tanah, taruh di air, kemudian campur, kemudian basuh, digosok. Oke, sudah tahu berarti. Jadi tata cara mencucikannya dengan mengambil tanah, kemudian dicampur dengan air, kemudian dibasuh sebanyak berapa kali? 9 atau 10? Kalau orang-orang yang takut bakteri, dia mau kasih lebih 10 kali. 10 kali sudah bersih itu, sudah sah. Ya. Jadi kalau misalnya Cantika lewat terus ada anjing. Cantika ini tahu anjing sejilat tapi baru tahu orang ini anjing sejilat. Nah, berarti dia tidak boleh pakai celana ini sampai dia harus bersih. Sekarang ambil tanah, campur dengan air, kemudian basuh tujuh kali. Oke, sudah tadi pengertian najis, kemudian macam-macam najis dan cara menyucikannya. Kemudian kita masuk ke hadas ya. Tadi hadas Bapak sudah jelaskan hadas. Hadas itu apa tadi? Ya, contoh seperti ini. Pengertiannya apa hadas tadi? Pengertian hadas tadi? Najis. Hadas sesuatu peristiwa. Jadi hadas Bapak ulangi. Ya, Bapak ulangi. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci bagi seseorang yang dia tidak diperbolehkan mengerjakan
suatu ibadah. Jadi dia harus, contoh kalau dia keluar air mani laki-laki itu berarti harus mandi wajib. Kalau perempuan haid berarti dia harus mandi wajib. Nah, itu dia pengertian hadas. Kemudian macam-macam hadas. Macam-macam hadas. Ada yang tahu macam-macam hadas? Macam-macam hadas. Tadi ada najis. Kalau najis ada najis yang berseminan. Oke, apa? Hadas besar. Kemudian hadas kecil. Dia cuma ada dua. Hadas itu cuma dua macam. Hadas besar dan hadas kecil. Oke, kita masuk hadas kecil dulu. Ya. Mas. Najis. Boleh. Silakan. Oke. Masih apa ini? Masih semangat mau apa belajar? Masih. Oke. Bisa dilanjut ini? Bisa Fazli? Bisa Rifan? Bisa Felipan? Bisa Putri? Bisa. Febriani bisa? Oke. Kita masuk di hadas kecil ya. Hadas kecil. Hadas kecil itu keadaan di mana seseorang itu tidak suci. Contohnya, dia tidak berwudu. Berarti dia tidak Suci. ketika dia mau sholat berarti dia harus berwudu. Nah, ketika dia berwudu kemudian batal, apa namanya, dia kembali jadi hadas. Dia jadi berhadas ulang, tidak jadi suci. Contohnya seperti apa? Keluar sesuatu dari apa? Hadas kecil. Dari kubur. Dubur dan kubur. Mantap. Dubur dan kubur. Apa kalimat? Dubur dan kubur. Coba ulangi. Apa sih? Dubur dan kubur. Dubur dan kubur. Ya, dubur itu ini. Dari lubang patah. Kemudian kubur dan geladi. Kemudian yang kedua, seseorang jadi hadas kecil, dia itu kehilangan DP akal. Contohnya seperti apa? Ya, ada yang tahu? Ketika dia kehilangan akal, contohnya apa itu? Kalau kehilangan akal? Mabuk. Orang mabuk itu sadar atau tidak? Nanda. Seekor orang. Oke. Orang mabuk satu. Yang kedua apa? Apa? Gila. Gila atau sebab lainnya seperti tidur. Kalau tidur orang sadar atau tidak? Tidak. Ada yang tidur sadar? Ada. Kalau tidur nggak jalan sambil makan? Tidak tahu? Jadi tidur itu keadaan tidak sadar, sampai akal itu istilahnya hilang. Jadi kita fokus tidur, tidak berfungsi. Ya, kita tertidur. Yang mungkin sementara tidur kok memasak. Karena hilang akal. Kemudian tadi mabuk, kemudian Gila. tiba-tiba misalnya gila. Tatopi atau cilaka, kemudian kepalanya terbentur, kemudian jadi gigi lompat. Nah, itu dia jadi hadas, termasuk orang yang hadas kecil. Dia tadi mabuk itu dia hilang akal juga. Jadi dia orang yang berhadas kecil. Ada yang tahu itu orang mabuk itu sadar? Tidak. Pernah lihat orang mabuk? Pernah. Sadar dia atau tidak? Tidak. Dia masih sehat 100 kali, tidak akan sadar.
kecuali so habis DP waktu. So misalnya besok dia suruh sadar. So tidur. Iya. DP besok dia suruh sadar. Nah, itu orang mabuk itu DP akal sudah berfungsi. Makanya itu bilang orang yang mabuk bisa mengerjakan kejahatan yang banyak. Contohnya bisa membunuh DP ibu sendiri. Bayangkan, membunuh orang lain. Iya. Karena saking dia hilang akal, dia tahu DP ibu di depan, atau dia bisa melakukan kekacauan. Lempar orang DP rumah dengan batu, DP kaca, cari kekacauan begitu dia. Dia bisa melakukan kejahatan apapun. Karena dia tidak ada akal, dia tidak hilang DP akal. Kalau mau tahu, ingin tahu lebih dalam, coba Fazlin tes pemabuk. Oke. Boleh? Kemudian Tidak perlu. Jadi Fazlin cuma perlu lihat orang itu seperti bagaimana kalau mabuk. Jadi Fazlin bisa pelajari dari sini. Tapi jangan tes. Bapak cuma bisa ditanya. Jangan coba. Karena kalau coba hilang akal, maksud kita ini bapak mau bakal lain. Toh? Hilang akal itu berarti. Oke, hadas besar. Oh, masih ada. Hadas kecil yang terakhir itu adalah karena menyentuh kemaluan, ya. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, ya. Dengan telapak tangan atau jari. Jadi paham sampai sini? Oke. Ketika dia berduduk, kemudian dia tidak sengaja, mau dia sengaja ataupun tidak sengaja tetap batal. Oke, kita masuk di hadas besar. Ya, hadas besar. Hadas besar itu apa? Tapi pengertian ada yang tahu? Hadas besar itu yaitu keadaan seorang tidak suci. Dia menjadi suci ketika dia sudah mandi besar. Kan tadi aku sudah jelaskan. Dan apabila ada air, silakan mandi. Ya. Mandi besar. Jika sudah belajar, maka anak harus amalkan. Karena setiap manusia atau orang sama ini pasti tidak jauh dari fikih. Tidak jauh dari ilmu agama. Oke, yang kedua, seseorang yang menyebabkan dia berhadas besar. Yang kedua, keluar air mani, ya, atau bermimpi disebabkan yang lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalau perempuan karena berhalangan atau haid. Itu darah yang keluar dari perempuan yang sehat, yang telah dewasa. Ya, yang telah dewasa pada setiap bulannya. Kemudian yang keempat, ya, karena nifas. Tahu nifas? Ada yang tahu nifas? Nifas itu yaitu darah yang keluar dari seorang ibu yang itu ada di video tentang IPA kesehatan. Kalau kalian tonton itu, kalian pasti lihat apa seorang ibu yang melahirkan di darah itu keluar, itu namanya nifas. Nah, maka dia wajib mandi besar. Kemudian karena wiladah, sama juga kayak nifas, darah yang ketika keluar setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir, seseorang yang menyebabkan dia berhadas besar disebabkan dia meninggal dunia. Ya, kecuali yang meninggal dunia ini dalam perang. Kalau orang yang dalam perang membela agama Allah atau perang itu dia ya, perangnya itu kayak sama zaman Rasulullah, perang itu. Mungkin orang 10.000 orang termakan terus mandi jenazah, ya, itu sudah tidak perlu perlu dimandikan. Tapi dia termasuk kategori orang-orang yang menyebabkan hadas besar. Oke, Bapak tanya, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah,
lagi Bapak. Iko. Oke, satu sebutkan. Satu, orang yang berperang berjihad di jalan Allah, berperang karena mengancam umat muslim pada zaman Nabi dengan pakai alat perang, saling berperang. Nah, itu satu. Itu satu ya. Orang yang berperang di jalan Allah itu ketika dia mati syahid, ketika dia mati dalam keadaan syahid. Itu satu. Yang kedua, orang yang mati syahid itu ketika dia menuntut ilmu agama. Dia menuntut ilmu. Contoh, ya contoh. Si A dari rumah sudah siap-siap ke sekolah. Kemudian sudah siap, dia saling, dia pamit dengan salam ketika keluar rumah dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca Rabbi Isra'il Sadari, kemudian dia berniat dia mau belajar, kemudian di jalan dia terjadi apa-apa, misalnya kecelakaan, maka dia mati syahid. Ada hadis ini, orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah, kayak apa namanya, baku hantam begitu yang dalam waktu zaman Rasulullah ya. Oke. Oke, sampai di sini materi kita yang tadi sudah Bapak jelaskan hadas. Selanjutnya Bapak tolong hapus papan pagi. Oh ya, ketika tutup kelas. Oke, terima kasih kedua. Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu Bapak akan bagi kelompok. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ada 2 kelompok. Coba hitung di sini. 1 sampai 2. Ini 1, 2, ulang 1, 2 begitu sampai seterusnya. Gitu. 1. Oke, yang nomor 1 angkatan. Oke, langsung cari di posisi di sini. Silakan. Yang angkatan nomor 2. Oke, langsung buat kelompok. Tempat dulu kasih atur buat kelompok.
ya. Jangan banyak bermain ya. Jangan banyak bermain ya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, bisa membanggakan orang tua. Semoga kalian sukses di dunia, tapi bukan cuma di dunia, Di dan juga akhirat. akhirat. Dekat berkat kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga doakan juga sama guru-guru ya. Salaman.